Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Angkat Tilam. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu secara umum adalah pertemuan Yesus dengan orang lumpuh 38 tahun. Dan salah satu perintah utama yang Yesus bilang buat si lumpuh itu, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi angkat tilam ini salah satu perintah Yesus. Nah, kita mau lihat ada efek dari yang Yesus perintahkan kepada orang lumpuh 38 tahun ini untuk mengangkat tilam. Yang pertama waktu dia menyuruh orang lumpuh itu mengangkat tilamnya, terbukti bahwa orang lumpuh itu bisa sembuh. Artinya orang bisa melihat bahwa si lumpuh tadi lebih kuat dari tilam yang selama 38 tahun itu tempat dia berbaring. Jadi si lumpuh ini sedang diajar Yesus untuk mengalahkan kondisi dia 38 tahun yang hanya terbaring. Sekarang terbalik, dialah yang mengangkat tilam itu. Tilam itu ada dalam kuasanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengajar saudara dan saya lewat peristiwa ini. Berapa lama saudara ada di satu situasi yang membuat saudara tidak bisa bergerak, seperti si lumpuh ini yang ada di dalam tilam, yang diangkat oleh tilam itu sendiri, berbaring di dalam tilam. Tapi Yesus bisa mengubahnya dari hanya terbaring di dalam tilam, terbaring pada tilam itu, kini berubah menjadi pribadi yang kuat, yang bisa mengangkat tilamnya bahkan berjalan. Yang kedua Yesus bilang buat si lumpuh tadi tentang mengangkat tilam. Yesus sedang mengajar tentang suatu ketaatan kalau si lumpuh itu mau sembuh. Bukankah Yesus dengan mudah bisa berkata sembuh? Tapi di sini Yesus butuh action dari si lumpuh ini untuk taat. Kalau dia tidak mau taat, dia tidak akan sembuh. Tuhan juga mau mengingatkan saudara dan saya, terkadang satu situasi di mana saudara mengalami kesakitan bertahun-tahun, mengalami masalah bertahun-tahun. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan mau saudara perlu taat dan action apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Tuhan berbicara kepada si lumpuh, bangun, angkat tilamlah dan berjalan. Kalau si lumpuhnya nggak mau ngangkat tilam, ya dia tetap di tilam itu sendiri. Jadi poin yang kedua, harus taat dan action. Lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi si lumpuh, maka dia sembuh. Tapi yang ketiga, si lumpuh waktu disuruh bangun, angkat tilammu dan berjalan. Saudara tahu ada maksud Yesus yang paling dalam. Kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkan dia? Tapi kita mau lihat di dalam Yohanes 5 ayat 14, Yesus bilang begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Dia ini si lumpuh yang sudah sembuh. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi yang ketiga, saudara tahu, si lumpuh itu menderita kelumpuhan karena dosanya. Jadi ada dosa yang dilakukan oleh seseorang membuat dia
ada di dalam kondisi yang buruk. Itu Yesus bilang. Karena itu Yesus bilang, kamu gak boleh buat dosa lagi, supaya kamu jangan ada pada kondisi terburuk. Jadi waktu Yesus menyuruh si lumpuh itu bangun, angkat tilamnya dan berjalan, Yesus sedang membawa perubahan bagi si lumpuh itu untuk dia tinggalkan dosanya, lalu dia mulai melangkah maju dengan kehidupan yang baru. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tilammu sekarang? Apa yang sedang membuat saudara tidak bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan pelayanan, kehidupan pekerjaan yang bisa memuliakan Tuhan? Perlu koreksi. Adakah dosa yang membuat saudara tidak bisa melakukannya? Tapi hari ini berita baik. Yesus berkata kepada si lumpuh, sama kepada orang-orang yang sedang mengalami kelumpuhan rohani, kelumpuhan apa saja di dalam pekerjaan pelayanan, kelumpuhan keuangan barangkali. Tapi dia bilang, bangun, angkat tilam dan berjalan. Ada kuasa dari perkataan Yesus, tetapi bukan itu saja, harus ada ketaatan dan action dari setiap orang-orang yang menerima perkataan itu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam meneladani apa yang Yesus perintahkan untuk taat dan melakukan, supaya tidak ada kelumpuhan apapun yang saudara dan saya alami. Amin.